berkaitan dengan isu yang beredar tentang boykot produk Israel yang beredar di Indonesia. Menurut pandangan Abang itu dia seperti apa? Kalau berkaitan dengan isu boykot produk Israel yang ada di Indonesia, itu kan dilatar belakangi oleh konflik Israel dan Palestina. Palestina ya, konflik Israel dan Palestina, konflik Hamas dan Israel. Kalau saya berkaitan dengan boykot produk Israel yang ada di Indonesia, pandangan saya itu tidak menjadi masalah. Pada intinya ya, pada intinya harus dirumuskan baik konsepnya. Nah, kemarin kan sempat heboh, sempat viral ya kan, dari MUI menegaskan untuk memboikot produk Israel yang ada di Indonesia, mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi. Ya, oke lah, saya sepakat ketika kita berbicara mengenai konflik Israel dan Palestina, soal kemanusiaan, saya sepakat untuk hal itu. Terus kalau konsep soal boykot, saya sepakat. Tapi dalam tanda kutip, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, ya. Nah, yang perlu diperhatikan itu apa? Nah, ini kan cukup apa ya, kompleks. Kadang lucu juga sih, kadang kalau kita perhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemetaan. Pemetaan produk-produk Israel itu yang ada di Indonesia itu apa-apa saja, dan tidak semua produk itu harus diboikot. Pada intinya kan membantu, ya konteksnya membantu Palestina sebagai bentuk rasa kemanusiaan. Ya. Tapi kalau soal sejarahnya kenapa mereka sampai itu, saya tidak masuk ke sana. Tapi saya masuk di sini lebih kepada konteks pendekatan ekonomi ini yang akan berdampak kepada masyarakat Indonesia. Nah, ya memang konsep untuk melawan itu salah satunya itu konsep kemandirian. Misalnya kayak kemarin disampaikan dari MUI ya. Sekarang begini, isu boykot, saya sepakat. Tapi tidak semua yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan produk-produk Israel itu harus diboykot. Bisa diboykot semua, tapi harus melakukan pemetaan. Pemetaan yang dimaksudkan apa? Tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang terdiri dari produk-produk yang akan kita boykot ini, mau diarahkan kemana? Harus sudah fix dalam hal itu. Dalam arti berarti harus apa? Kita harus menciptakan suatu produk tandingan. Produk tandingan yaitu harus ada perusahaan baru yang menjadi solusi untuk tenaga-tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan produk yang akan kita boikot. Nah, ketika terjadi boikot, kalau kita tidak menyiapkan suatu solusi yang bagus, apakah itu akan berdampak baik? Tidak juga. Kenapa tidak? Angka pengangguran dia akan meningkat. Kecuali habis boikot, MUI kasih makan. Nah, itu juga. Itu tidak apa-apa. Itu tidak jadi masalah. Boikot itu saya sepakat. Tapi ada solusi alternatifnya. Karena itu dampaknya besar. Apabila dia terjadi secara masif ya, itu dampaknya besar. Isu memboikot itu bagus, itu menanamkan konsep kemandirian kepada masyarakat, ya kan? Agar tidak bergantung kepada produk luar. Itu bagus. Tetapi teori ketergantungan itu, untuk melawan teori ketergantungan, kita harus membangun apa? Konsep kemandirian. Nah, konsep kemandiriannya apakah yang bersuara mengenai isu boikot ini sudah menanamkan konsep kemandirian atau belum? Jangan sampai belum. Untuk melawan suatu produk dalam sistem ekonomi ya, harus buat produk tandingan. Dalam hukum ekonomi kan kayak gitu. Kita punya produk tandingan atau tidak? Nah, terus produk tandingan ini mampu meminimalisir angka pengangguran atau tidak?
Nah, ini menjadi soal juga sebenarnya. Nah, jangan sampai dampaknya kan Iya, fatal benar, juga benar. untuk masyarakat. Soal kemanusiaan saya sepakat soal itu. Yang paling tahu soal konflik Israel dan Palestina itu Israel dan Palestina sendiri. Kalau kita masuk lebih jauh ke dalam, ya, masuk lebih jauh ke dalam, banyak perspektif. Karena kita lihat beberapa video-video, berbagai macam perspektif dengan masing-masing kebenarannya masing-masing. Ya. Dengan kebenarannya masing-masing. Dengan berbagai isu-isu ini, isu ini, isu itu. Nah, sekarang menjadi catatan refleksi untuk masyarakat Indonesia. Pelanggaran HAM di Aceh, pelanggaran HAM di Papua, terus masalah di Rempang, apakah kita kompak? Tidak kok. Iya, benar. Ya, apakah kita kompak menyuarakan hal tersebut? Tidak. Palestina juga soal kemanusiaan, saya sepakat. Paling tidak, secara internal kita sudah kokoh, baru kita bisa mendukung orang dari luar. Itu yang paling penting. Bukan berarti kita tidak mau mendukung, tidak. Soal kemanusiaan, siapapun itu pasti akan mendukung. Pasti akan saling mendukung soal kemanusiaan. Karena inti dari kemanusiaan itu kita melepas warna. Siapapun kamu, agamamu dari mana, sukumu dari mana, rasmu dari mana. Itu kan inti dari perjuangan. Pertanyaannya, apakah kita ini masuk dalam kategori munafik atau tidak? Ya kan? Persoalan yang ada di negeri sendiri kita nggak bisa kompak. Ya. Ataukah perjuangan kita dilandasi, didasari karena kita satu warna? Itu keliru juga. Kalau perjuangan didasari karena kita satu agama, karena kita satu suku, karena kita satu ras, itu bukan perjuangan itu. Jangan sebut itu revolusioner. Itu kaku itu. Itu ujung-ujungnya munafik. Ya, kita kalau melihat situasi di Indonesia, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi seperti di Papua, di Aceh yang tadi sudah sampaikan, itu sampai sekarang kan belum selesai. Rempang juga kita nggak bersatu. Ini bukan kita tidak mendukung, tetapi kita melihat lagi latar belakang kita ini ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Begitu. Nah ini yang berat. Saya berbicara dari sisi itu saja. Kalau tadi dari sisi ekonomi, sudah siapkan produk-produk tandingan, terus perusahaan-perusahaan tandingan, terus boykot. Boykot itu konsep yang bagus, tapi harus pemetaan. Itu penting. Karena tidak semua harus diboykot. Kalau mindsetnya isu boykot itu digeneralisir, nanti kita jadi munafik. Ya, ada isu produk-produk Israel yang kita nggak pakai, karena kita punya produk tandingannya, nggak apa-apa. Tapi yang harus ditekankan lagi, tidak semua hal harus diboykot. Karena kalau kita generalisir, ya cek aja. Kalau kita generalisir dari konteks ras, ya konteks Yahudi segala macam, Facebook itu siapapun. Berdarah mana itu? Terus kemarin kan lagi hebohnya ingin memboikot KFC, ya kan? McDonald. Sekarang kita pikirkan tidak tenaga-tenaga kerja yang ada di situ dari sisi ekonomi. Bisa membantu atau tidak? Bisa membantu atau tidak? Saya sepakat, memboikot McDonald saya sepakat. Tapi ada solusi alternatif untuk mereka atau tidak? Nah, itu kalau habis boikot kita kasih makan tidak apa-apa. Betul. Nah, isu boikot itu saya sepakat, tapi tidak semua hal. Tapi konsep boikot itu bukan generalisir, tapi pemetaan. Ada produk-produk yang memang harus kita boikot, ada produk-produk yang tidak perlu kita boikot. Ini dari konsep ekonomi itu yang harus dimainkan di situ. Kalau tidak diperhatikan baik, apalagi konsepnya generalisir, itu akan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah untuk menghadirkan masalah baru. Itu yang penting.
Sekarang kita berbicara dari sisi konsisten perjuangan, Ya. sisi konsisten dari perjuangan. Sederhana. Persoalan Rempang, kita rame enggak Ya. menyuarakan? Enggak kok. Ya kan? Belum lagi sejarah persoalan di Aceh, pelanggaran HAM di Aceh, pelanggaran HAM di Papua, Wadas, Jawa Tengah, Wadas, Sampai sekarang belum selesai. itu nggak kita perhatikan. Makanya saya kadang perhatikan, biar kita tidak terkesan munafik, ya tuh. Ya. Nanti ujung-ujungnya masyarakat kita ini kan dibentuk jadi munafik. Nanti standar ganda di situ. Ketika terjadi standar ganda, maka kita akan menjadi orang yang munafik. Kita nggak bisa lari dari situ. Iya, iya benar. Sebenarnya kayak gini, soal boykot ini sebenarnya kayak ini standar ganda yang standar. Contohnya itu ya, saya analogikan itu kayak perempuan, misalnya pelacur, mereka dihina, ya tuh, dicaci, dianggap nggak bermoral oleh masyarakat. Tapi di sisi lain mereka membayar pajak pemerintah dan kita menikmati program-program bantuan dari pemerintah. Iya, benar. Iya kan? Mereka dihina, dicaci para pelacur, tapi tempat mereka lebih ramai. Tapi tempat mereka ramai. Jadi pertanyaannya ini diramaikan oleh siapa? Ini kan standar ganda. Sama juga dengan konteks boykot lah, soal Israel Palestina. Justru isu Israel Palestina, semakin kita mempropagandakan isu Palestina dan Israel, itu tidak akan menyelesaikan persoalan, maka akan menambah masalah baru. Maka di sana akan semakin memanas. Dan itu menjadi persoalan juga. Coba Aldus perhatikan. Dari persoalan Rempang, persoalan di Papua, persoalan di Jawa Tengah, Wadas, sama pelanggaran HAM di Aceh. Apakah masyarakat kita heboh atau tidak? Mereka menganggap Dari itu sisi biasa propaganda untuk mengorganisir masyarakat untuk sama-sama berjuang. Tidak kan? Tidak. Berarti munafik kita. Cuma sedikit yang merespon itu. Iya, cuma sebagian sedikit yang besarnya merespon. ya mereka lupakan itu. Tapi menurut ini juga penting begitu. Nah, makanya saya percaya betul. Saya sangat meyakini ada satu teori yang dikembangkan oleh konsep yang dikembangkan oleh Aristoteles, itu golden mean, jalan tengah. Jalan tengah dalam arti tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Ketika seseorang itu terlalu berlebihan memaknai sesuatu, makan berlebihan. Ya. Saya kasih sederhanakan bahasanya itu, Iya, iya. itu tidak baik. Makanya Aristoteles itu kan dia menawarkan itu golden mean, jalan tengah, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Kalau terlalu ekstrim kanan nanti munafik, terlalu ekstrim kiri juga nanti munafik. Karena hidup ini kita tidak bisa lari dari kiri kanan. Ya kan? Jadi pola pikir hitam putih itu harus dituntaskan. Sehingga dalam konteks perjuangan itu tidak munafik. Ya. Anti kapitalis pun, tapi masih pakai produk kapitalis. Nah, ini menjadi soal. Nah, itu yang jadi soal. Sama juga kalau kita kaitkan dengan isu boykot ini. Ya. Nah, ini menjadi masalah. Ini menjadi catatan refleksi sih. Jangan sampai kita dibutakan dengan warna. Karena orientasi dari perjuangan itu kan bukan soal warna. Tuhan saja yang kita tidak tahu wujudnya seperti apa, warnanya seperti apa, kita sembah.
kita sembah sujud. Kita percaya. Kita percaya, ya seharusnya kita maknai dari konsep Tuhan Iya. yang kita yakini tanpa kita ketahui warnanya seperti apa. Ya kan? Yang maha kuasa ini tanpa kita ketahui warna. Sama halnya kalau kita kontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kita mencintai orang, memperjuangkan hak orang tanpa memperhatikan dia dari mana, asalnya dari mana, sukumu apa, agama mau apa, rasmu apa. Itu yang penting. Jadi bullshit itu perjuangan. Kalau persoalan Rempang, persoalan Iya, iya. di benar. Papua, persoalan di Aceh, Sampai sekarang masih. sampai sekarang kita nggak heboh. Iya. Itu sih.